Halo, shalom saudaraku yang terkasih. Saat ini aku membagikan sharing firman-Nya Tuhan yang terambil dari Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ke 6. Untuk kerinduan kepada Allah, judulnya. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gelana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, jika benar-benar kita merindukan Tuhan Yesus, kita merasa rindu sama Tuhan Yesus, banyak kali halangan, tetapi kita bisa menerobos masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Amin, saudara. Jadi seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jadi rusa haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Demikianlah ya, demikian jiwa kita yang haus sama Tuhan, rindu hadiratnya Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita tetap mendahului. Seperti di ayat kelima tadi ya, banyak kata yang gerombolan orang mengadakan perayaan, banyak sekali. Bagaimana cara melewatinya? Apapun masalah kita, tetapi jika kita rindu, kita bisa menerobos masalah itu. Kita semua bisa tinggalkan semua itu. Kita bisa mendahului dan masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan hadiratnya Tuhan Yesus. Demikianlah jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jadi Allah itu Allah yang hidup, yang menggerakkan hidup kita sama seperti Tuhan Yesus. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Semua orang bisa dapat datang. Nah, sekarang intinya adalah apakah kamu mau, apakah kamu rindu datang mengundang hadirat Tuhan dalam hidupmu? Di ayat yang keempat, air mataku menjadi makanan siang dan malam. Nah, kita harus banyak hati yang tulus, hati yang murni. Kita serahkan sama Tuhan Yesus. Kadang kalau kita merasakan hadirat Tuhan itu ya, kita merasakan sedih bahagia, sampai mencucurkan air mata. Tapi kamu akan menuainya dengan sorak-sorai. Itu kata firman Tuhan. Karena sepanjang hari orang berkata, di manakah Allahmu? Katanya. Ada saja ya. Ngapain kau kayak gitu? Nggak ada pun masalahmu. Ngapain banyak berdoa? Ngapain banyak masuk hadirat Tuhan? Ngapain baca-baca firman Tuhan? Nggak ada gunanya. Itu kata mereka. Kata firman Tuhan, tidak. Kamu akan berhasil dan berbuah jika kamu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jika kamu hidup dalam firman-Nya Tuhan. Jadi jangan dengarkan kata-kata orang fasik, orang-orang yang tidak hidup, yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Kamu akan banyak dinasihati yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hati-hati, jaga hubungan kamu. Hubungan yang baik akan merusak hubungan yang buruk akan merusak hubungan yang baik. Itu sama diartikan dengan pergaulannya. Dalam firman Tuhan memang pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik, sama dengan hubungan kita sama kita. Jadi jaga hubunganmu.
Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Kadang kalau kita memang di posisi yang sangat mengkhawatirkan hidup kita, di situasi badai yang besar, masalah yang besar, kita akan gundah gulana, khawatir. Oh Tuhan, benarkah ini? Bagaimana aku berjalan dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, kata. Banyak tantangan datang sama Tuhan dari pikiran kita sendiri, dari orang-orang yang terdekat kita, banyak hal ya. Tetapi jika kita tetap berserah diri, rindu sama Tuhan Yesus, maka kita akan bisa menerobos masuk dalam hadirat-Nya Tuhan, mendahului mereka, melangkah ke rumahnya Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, buat pujian kita. Walaupun banyak orang-orang yang menghambat, menghalangi kita ya, yang ingin kita ini menjadi seperti mereka, tidak bisa. Kalau kita mau benar-benar fokus untuk datang sama Tuhan. Maka di ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Nah, jangan gelisah dan jangan khawatir. Kalau kamu akan fokus, maka kamu tidak akan tertekan, tidak akan gundah gulana. Dan disinilah artinya, intinya berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah ini dia ya yang terakhir ini. Jadi berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, rindu akan hadiratnya Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari kita memperbarui hidup kita dengan firman-Nya Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini. Terima kasih saudaraku yang baik, saudaraku yang terkasih. Mari sama-sama kita berjuang masuk dalam hadirat-Nya Tuhan, menyenangkannya hati Tuhan Yesus, bukan menyenangkan manusia. Karena kita akan menerima upahnya nanti. Mereka sendiri yang menasihati kita, dia akan menerima upahnya sendiri dalam kertakan gigi. Artinya di neraka. Tapi kalau kita bisa menasihati mereka, mereka selamat dan masuk ke surga. Bukan seperti itu, harusnya seperti ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Harusnya kita bisa seperti itu, bukan malah ikut terjerumus dengan nasihat-nasihat mereka. Tetapi kita memberikan diri, menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Apapun kata mereka sama diri kita, walaupun itu berat, mungkin mereka membenci kita, tetapi Tuhan tidak membenci kita. Sekalipun itu saudara kita yang menasihati kita, tapi kalau mereka tidak hidup dengan firman Tuhan, jangan mengikuti mereka, tetapi bawa mereka kepada Tuhan Yesus, agar mereka mengenal Tuhan, agar mereka mengenal kebenarannya, kebenaran firman Tuhan ini, dan hidup mereka tidak sia-sia juga. Okelah saudara ya, kita besok kembali lagi merenungkan firman Tuhan pada pagi harinya. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau hidup seperti Tuhan Yesus, kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan, agar kami rindu Tuhan Yesus untuk masuk hadirat-Nya Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan hidup kami Tuhan selama kami hidup, selama kami masih Tuhan beri kesempatan dalam kehidupan kami di dunia ini Tuhan, untuk mengubah hidup kami Bapa menjadi seperti pribadinya Yesus. Terima kasih Bapa, inilah menjadi doa kami Tuhan, lebih dari apa yang kami tidak pikirkan Tuhan Yesus, yang akan menyediakan, memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kami, dalam masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa harapan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati.